Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan pasang ini ya, kampas rem depan dan belakang. Untuk teman-teman yang baru nonton juga, yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk mohon dibantu untuk di subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial yang lainnya yang mungkin bisa menginformasikan atau bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang ada di rumah ya. Oke, untuk selanjutnya ini kemudian kenapa saya pakai ini ya, federal part ini. Kalau biasanya kan saya pakai yang original AHM. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman, federal ini adalah suku cadang juga. Jadi sebelum Honda dipegang oleh AHM yang sekarang, yang teman-teman bilang Ahampas, itu dulu dipegang oleh federal ini. Jadi Honda pertama kali itu yang pegang adalah federal. Nah, kenapa dia masih memproduksi? Karena memang ya dia hanya memproduksi barang-barang yang sekiranya cepat laku ya, seperti ini, seperti kampas, kemudian komstir dan segala macam, atau seal master rem juga dia masih produksi sampai sekarang. Jadi kalau dibilang ori, sebenarnya ini juga ori ya teman-teman, federal. Kemudian ada lagi Aspira, itu sebenarnya juga bagus ya teman-teman. Kalau untuk kualitas, kalau ada yang bilang ada yang pertama itu ada AHM, kemudian yang kedua itu ada federal, kemudian yang ketiga itu ada Aspira. Menurut saya semuanya sama ya teman-teman. Jadi untuk ketahanannya itu sebenarnya sama aja sih. Tapi kenapa orang-orang nyebut AHM itu lebih original ya, karena memang sekarang Honda lagi dipegang oleh AHM. Tapi sebenarnya menurut saya selama saya pemakaian itu sebenarnya sama aja, dan bahkan kalau kita hitung-hitungan ini lebih murah teman-teman. Kalau saya pernah beli ini itu yang original AHM satu itu 54.000. Itu kalau di bengkel biasa ya. Kalau di online mungkin sekitar 50 sampai 45.000. Nah, ini saya beli untuk satu paket ini 40.000 ya, mungkin ya sekitar, berarti satunya ini 20 ribuan lah, sekitar 20 ribuan. Kalau kita beli ngecer di pinggir-pinggir jalan, kalau untuk yang federal itu harganya sekitar 435 atau 37 gitu teman-teman, sekitar segitulah. Saya pernah tanya, cuman waktu itu kosong, jadi saya beli yang AHM ya, yang original AHM sekitar 55.000. Kemudian saya pernah beli juga yang ini, yang ori AHM itu sekitar 35.000. Nah, makanya sekarang saya pakai federal part ini, karena memang sebelumnya juga saya pakai ini sih. Cuman karena waktu itu udah keburu habis, dan motor juga keburu dipakai untuk keluar kota, jadi mau nggak mau ya beli di bengkel yang seadanya. Kalaupun ada federal, saya lebih ambil federal atau Aspira ya, karena harganya lebih terjangkau. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan merek ya sebenarnya teman-teman, karena untuk yang versi AHM, yang kalau kita teman-teman ada yang apa, paketnya itu di sini ada tulisan Hondanya segala macam, itu banyak sekali KW-nya juga. Nah, kenapa kalau saya lebih milih ini? Karena kalau ini udah jelas nggak ada KW-nya. Masa iya barang murah mau ada KW-nya, kan udah nggak mungkin kan. Tapi ini adalah suku cadang asli Astra. Ini ada Astra Auto Parts. Jadi sebelum AHM ini yang pegang federal. Itu sedikit info ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan saya pasang yang depan dulu, yang lebih gampang dulu ya. Karena untuk yang belakang itu harus cepat knalpot, kemudian cepat pelek lah, banyak. Kita pasang yang depan dulu. Oke, kita bahas ini ya, perbedaan kalau kita pasang sendiri di rumah dengan kalau kita pasang di bengkel ya teman-teman. Nah, biasanya kalau di bengkel kan
mereka juga pasti akan pengennya yang cepat ya teman-teman. Biasanya mereka akan buka di sebelah sini seperti ini, akan saya contohkan. Buka, setelah ini terbuka, ini adalah pengunci dari kampas remnya ya teman-teman. Ini tinggal kita tarik nih. Kemudian setelah ini terbuka, tinggal kita dorong pakai obeng min seperti ini untuk membuka agar pistonnya masuk dulu ya, seperti ini. Ini kita congkel seperti ini aja. Nah, ini sudah terbuka. Dan kita dorong ke sana, sudah terbuka. Dan ini memang udah tipis ya, udah hampir habis seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini. Kita pasang yang baru. Kita masukkan yang baru. Yang ini ada di belakang seperti ini. Jangan lupa ini dipasang lagi. Seperti ini. Kemudian yang sebelah sini yang bagian luar. Kemudian kita pasang lagi seperti ini. Tinggal kita kencangkan pakai ring 8. Selesai. Ini udah selesai dan udah bisa dipakai teman-teman. Itu adalah yang dilakukan bengkel. Nah, sekarang kita bikin tutorial gimana caranya kalau kita di rumah. Sekarang kita buka ini. Kita buka buat bintangnya. Oke, sudah terbuka. Lalu kita buka seperti ini. Kita copot dulu ya. Ini kita buka lagi. Yang ini pakai ring 8. Kemudian kita copot. Kemudian kita lepas. Ini kampas yang baru tadi ya. Tinggal kita bersihkan ya teman-teman ya. Bisa pakai kuas. Kotor sekali ya. Ini udah pernah saya bersihkan sih. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu juga udah pernah saya bersihkan. Jadi nggak seberapa kotor ya. Nah, kemudian kita tekan tuas rem ke depan seperti ini sampai
kaliper ini keluar ya, pistonnya keluar. Sorry ya, bakalan sebelah sini ya teman-teman, keliru ya. Jadi kita ini sampai keluar, nah ini kita lepas dulu ya biar gampang. Kalau nah lepas seperti ini, cepot, kemudian ini tinggal kita tarik keluar. Nah biasanya ini udah saya bersihkan ya teman-teman. Nah tujuannya apa? Ini harus kita bersihkan dulu ya untuk kaliper, untuk piston kaliper ini. Fungsinya adalah agar seal di sini, kalau teman-teman tahu di sini ada seal ya, seal debu, dan di dalamnya itu ada dua, yang depan untuk seal debu, yang belakang untuk seal minyak rem. Nah fungsinya kita bersihkan agar kotoran, kan kalau kita ganti kampas otomatis kan dia masuk lagi tuh. Nah agar kotoran-kotoran yang membekas di sini tuh dia tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi dia tidak merusak seal. Kalau sealnya rusak otomatis dia akan macet teman-teman. Kalau sealnya di dalam udah rusak otomatis pergerakan piston juga akan terganggu seperti macet. Jadi akhirnya rem depan akan jadi lebih keras ya. Nah ini harus kita bersihkan dulu. Bisa dipakai sikat gigi seperti ini, atau kalau ada kuas yang kecil pakai kuas kecil boleh. Yang penting kita bersihkan. Nah kalau untuk teman-teman yang udah terlalu lama nih, biasanya kan ada kayak karat atau kerak ya, itu bisa kita kasih kertas gosok. Kertas gosok yang paling halus pokoknya teman-teman, karena fungsinya atau tujuannya hanya untuk membersihkan kerak nih. Kalau kita lihat ini ada kayak kerak sedikit, ini padahal sering saya bersihkan ya. Nih, kita gosok, nggak usah terlalu keras juga gosoknya. Tujuannya hanya membersihkan ya teman-teman, seperti ini. Nah setelah bersih tinggal kita putar, karena kan yang di bawah belum kena ya, kita putar pakai tang seperti ini, pakai tang kita putar. Kita putar gini teman-teman. Kalau bisa dikasih kain ya, biar pistonnya nggak rusak juga. Jadi kita kasih kain seperti ini untuk memutar. Sebentar. Nah, ini kan kotor nih teman-teman, yang bagian bawah. Nah, ini tinggal kita gosok-gosok lagi pakai kertas gosok yang paling halus ya. Tinggal kita bersihkan seperti ini ya, tinggal kita lap ini agar piston kaliper kita juga awet ya. Biasanya pasti akan berkarat karena kerak-kerak itu tadi yang jarang kita bersihkan. Sistem pengereman ini sangat riskan ya teman-teman, memang harus sering-sering sekali kita cek. Meskipun kita nggak ganti piston, kita nggak ganti kampas, ini juga harus sering-sering kita bersihkan ya, karena ini adalah faktor keselamatan waktu kita di jalan. Sistem pengereman itu adalah hal yang paling penting di kendaraan untuk keselamatan kita. Nih setelah seperti ini
tinggal kita masukkan lagi. Setelah bersih tinggal kita masukkan lagi. Kita kasih oli sedikit, oli bekas boleh. Ini sedikit aja untuk melumasi. Kemudian kita dorong pakai kampas yang lama seperti ini untuk tatakan aja kampas lamanya. Kemudian tinggal kita dorong, bisa pakai apa aja ya, bisa pakai obeng min seperti ini juga bisa. Yang penting kita masukkan, kita dorong seperti ini. Kita dorong sampai masuk. Pelan-pelan aja ya, karena kalau dipaksa juga akan lebih keras ya. Jadi kalau pelan-pelan itu lama-lama dia akan masuk ya. Pelan-pelan, lama-lama juga pasti akan masuk sendiri ya. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Gampang ya teman-teman. Tinggal kita bersihin yang bagian luar. Pakai air dan sabun juga boleh ya, itu akan lebih lebih safety ya. Nih, tapi kalau yang udah sering dibersihkan tinggal kita gosok-gosok seperti ini aja. Ada teman-teman juga yang ngerasa remnya kurang pakem tapi kampasnya masih tebel atau masih baru, itu biasanya adalah karena kotoran yang ada di piston, area piston sini seperti ini. Itu akan menghambat sistem pengereman ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang kembali. Nah, ini bisa kita kasih stempet dan juga oli bekas ya di dalamnya seperti ini, agar dia, ini kan fungsinya kiri kanan seperti ini ya. Kita kasih stempet dikit. Oke, saya kasih stempel sedikit di ini, di sini juga. Nah, ini juga harus dikasih oli bekas ya, karena kalau kasih stempel aja itu biasanya dia akan mengeras, terlalu keras ya. Setelah itu teman-teman, ini ada klep, kita masukkan. Setelah itu ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah masuk seperti ini, tinggal kita masukkan ke lubangnya ini ya. Nah, ini posisi platnya ada di sini.
Ini untuk menahan bagian kampas bagian dalam. Setelah itu kita pasang bautnya. Kita lanjut setelah azan. Oke, setelah ini kita kencangkan, kita pastikan ini bergerak ya, seperti ini. Nih, ada pergerakan ya teman-teman. Jadi dia bisa gerak kiri kanan. Setelah itu tinggal kita pasang ini plat penahan bagian bawah dari sini. Ya, dan kita pasang yang ini. Oke, masuk. Dan ini yang bagian dalam kita masukkan juga. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita pasang bautnya kembali. Seperti ini. Masuk ke sini ya. Biar dia masuk. Nah, masuk satu, yang ini juga masuk dua. Setelah itu masuk ke bagian sini. Oke, tinggal kita kencangkan. Oke, ring 8. Kalau bisa ya kita cuman ganti kampas ini lebih enak kita pasang di rumah ya teman-teman. Oke, nih setelah ini lebar, tinggal kita masukkan ke piringan cakramnya ya. Nah, ini tinggal kita masukin seperti ini, kemudian tinggal kita pasang lagi bautnya. Pasang lagi. Nah, teman-teman yang nggak ada kunci bintang seperti ini, kalau mau ganti ini kita lepas dulu bannya, baru kita ganti kampas remnya langsung di sininya ya, tanpa perlu buka ini. Buat yang nggak punya, tapi ya sebisa mungkin kita punya lah alat-alat yang seperti ini. Ini juga saya belinya nyicil-nyicil ya teman-teman, satu karena saya udah trauma dengan bengkel-bengkel, apalagi bengkel resmi. Tolong kalau bisa teman-teman, meskipun teman-teman punya motor baru, masih ada garansi servis gratis, kalau bisa jangan dibawa. Meskipun servis gratis, ambil aja olinya. Kalau memang masih ada free oli, ambil olinya, ganti sendiri di rumah. Karena kebanyakan oknum-oknum seperti mereka akan menukar part-part original kita dengan part-part KW, kemudian mereka jual lagi untuk mencari keuntungan. Nggak semua ya, tapi kebanyakan seperti itu. Oke, ini udah kepasang. Coba kita coba dulu. Oke, kita coba putar. Yang
untuk kampas masih baru biasanya akan masih sedikit kayak seret ya, karena biasanya piringan yang udah lama ini udah kemakan. Jadi nanti kalau kita udah pakai mungkin ya sekitar 15 menit kita pakai sambil kita rem dikit-dikit, lama-lama kampasnya akan menyesuaikan dengan bentuk dari piringan ini ya, kecuali piringannya masih baru ya, kali ini kan udah agak termakan. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini udah terpasang. Ini nih setelah saya pakai sekitar 5 menit mutar kompleks sambil direm, sekarang udah lancar. Ini kita coba. Ini udah lancar ya. Seperti itu ya teman-teman caranya. Tinggal kita pasang yang bagian belakang. Oke.